saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dan komunitas umat beriman dimanapun Anda berada. Tetap sehat, semangat dan menjadi berkat. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-24, 12 September 2021. Sarmagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah gerangan Dia menurut kata orang, menurut pendapat umum, dan tentu saja menurut mereka sendiri. Awalnya murid-murid menjawab, apa kata orang atau menurut pendapat umum, bahwa ada yang menyangka Yesus adalah Elia, ada yang menyangka dia adalah Yohanes Pembaptis atau salah seorang dari para nabi. Tapi kemudian Yesus mengarahkan pertanyaan kepada mereka, tetapi apa katamu sendiri tentang siapakah aku ini? Lalu atas nama kawan-kawannya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus mengenai siapakah Dia, siapakah aku, tetap aktual hingga saat ini di sini. Kepada kita pun yang mendengar sabda Tuhan hari ini, Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku? Siapakah Dia? Tentu saja pertanyaan itu bukan pertama-tama soal identitas siapa Yesus. Bukan pertanyaan tentang apa yang kita dengar tentang Yesus. Bukan pertanyaan yang ingin mengetahui kedalaman pengetahuan kita tentang Dia, saudari-saudara.
Tetapi ini adalah pertanyaan menyangkut relasi. Siapa dia? Siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus yang kita imani? Apakah Yesus Kristus ada artinya, ada maknanya dalam hidup kita? Siapa dia dalam hidup kita, dalam hidupmu? Dia mau menanyakan tentang Kristus yang kita hayati, yang kita alami. Bukan Kristus yang sekedar kita pelajari, yang sekedar kita hafalkan dari pelajaran agama, kursus-kursus, baik dari sejak bina iman sampai kepada kursus karisma dan sebagainya, saudari-saudara. Dari para imam biarawati, para prodiakon, katekis, guru agama. Bukan itu. Pertanyaan Yesus sekali lagi kita jawab menurut pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus. Pengalaman menghayati iman akan Yesus. Kalau Yesus sungguh berarti dalam hidup kita, kalau dia sungguh punya peran dalam kehidupan kita, saudara-saudari, maka tidak mungkin orang dengan mudah meninggalkan Yesus. Tidak mungkin orang dengan mudah lupa akan ajaran dan kehendak Tuhan dalam hidup bersama, dalam hidup di dunia ini. Tidak mungkin orang kemudian mengatakan Yesus adalah gembalaku kalau dia tidak mengalami dituntun oleh Tuhan. Tak mungkin orang mengatakan Yesus adalah pengampun kalau ia tidak mengalami diampuni, kalau dia tidak mengalami dipulihkan hidupnya dari dosanya, dari masa lalunya. Kalau Yesus sungguh berbicara dalam hidup saudari-saudara, tidak mungkin orang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Di Indonesia kita masih berkutat dengan kasus-kasus korupsi, kasus kolusi, ketidakadilan, kejahatan, baik yang terstruktur maupun yang tidak. Perilaku-perilaku tidak manusiawi, manipulasi dalam hidup bersama. Kalau Yesus sungguh punya arti, saudara-saudari, tak mungkin orang kemudian tidak setia kepadanya. Ketika mengalami misalnya pergumulan hebat. Saudari-saudara, pengalaman iman akan Yesus akan sangat menentukan hidup kita. Pengalaman iman akan Yesus akan sangat menentukan hidup seseorang. Artinya, iman kepada Yesus, iman akan Yesus berdampak di dalam kehidupan. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua hari ini mengatakan, apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia beriman, padahal ia tidak berbuat sesuai dengan imannya. Ini sungguh sejalan dengan pertanyaan Yesus tentang siapa dia bagi kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian penegasan Yakobus dalam bacaan kedua, Yakobus bab 2. Iman sebagai suatu ungkapan relasi tidak bisa tidak. Dia mesti mengalir, dia mesti membawa pengaruh, dia mesti berdampak, membawa buah di dalam perbuatan, di dalam kesaksian hidup sebagai orang Kristiani. Karena itu saudari-saudaraku, setelah memahami siapa Yesus dalam hidup ini, layaklah kita renungkan tentang formula 3M. Formula iman 3M. Formula yang pertama atau M yang pertama adalah menyangkal diri, sebagaimana ditegaskan Yesus dalam bagian akhir perikop Injil hari ini. Apa maksudnya menyangkal diri? Mengenal dan mengimani Yesus dengan sendirinya mendorong, membiarkan diri kita
melaksanakan hanya kehendak Tuhan atau mendorong kita membiarkan kehendak Yesus yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami saudara-saudara, jadilah kehendak-Mu, itu sungguh-sungguh terlaksana. Penyangkalan diri bermakna bahwa kita mengalahkan kehendak pribadi supaya kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Formula iman M yang kedua saudara-saudari akan kita dalam istilah ini masih menyangkut penyangkalan diri M yang pertama. Ketika Anda misalnya sedang marah, Anda ingin sekali melampiaskan rasa marah itu kepada seseorang atau kepada sesuatu. Tapi karena ingat akan ajaran Yesus tentang kasih terhadap orang yang menyakiti Anda atau yang merugikan Anda, lalu Anda memilih untuk bersabar, berdiam, tenang. Anda menyangkal diri. Saat ada kesempatan untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak Anda saudari-saudara, tapi Anda ingat akan ajaran Yesus tentang menikmati berkat yang merupakan hasil jerih payah sendiri, Anda sedang menyangkal diri, mengalahkan diri sendiri supaya kehendak Tuhan yang terjadi. M yang kedua adalah memikul salib dari formula iman 3M. Memikul salib itu berarti bahwa karena iman akan Yesus, kita dikuatkan untuk mampu memikul beban-beban hidup. Juga beban-beban pergumulan yang datang sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus. Memikul salib juga berarti saudari-saudara bahwa dengan kekuatan iman kita tidak memilih untuk menyerah, kita tidak memilih untuk putus asa, tapi tetap tegak berdiri, penuh semangat, menghadapi apapun tanpa kehilangan harapan. Kita membiarkan Tuhan menganugerahi kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi apapun. Dan yang ketiga dari formula iman, M yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti bahwa pengalaman akan siapa Yesus dalam hidupmu, dalam hidup kita, menggerakkan kita saudara-saudari untuk mengikuti Dia. Ya ajaran-ajarannya, ya kehendaknya, visi misinya, hatinya, bela rasanya, cara Dia memperlakukan orang lain, terutama orang kecil dan menderita, perjuangan-perjuangannya. Mengikuti Yesus berarti mengikuti juga jalan salibnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga dengan formula 3M ini yang merupakan konsekuensi dari pengenalan akan Yesus, siapa Dia bagi kita, kita semakin bukan hanya mengenal Yesus tetapi semakin menyerupai Yesus dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, jangan lupa 3M, formula iman, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu kami mengenal Engkau sebagai Bapa kami. Hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kami siapa Dia bagi kami. Semoga pengalaman perjumpaan, pengalaman berelasi dengannya semakin membuat kami mengenal Dia, semakin memampukan kami mengikuti Dia dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti cara hidupnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah dipanggil Tuhan teristimewa ayahanda dari Pater Ignaz, Bapak Silvinus Malosula, segala rencana aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.